Begitu kurang ajarnya itu umatnya. Bahkan Nabi Nuh, anaknya sendiri berkhianat kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah perintahkan, Nuh, kau bikin perahu. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Hadiah. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Ayo. Siapa? Di mana? Di mana bikin gunung? Di mana? Di gunung. Jadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bahri. Sekali lagi, salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin, ala yasin, ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Simpan lagi HP-nya, simpan lagi. Kasih kembali HP-nya temanmu. Simpan lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu Muharram itu dalam Islam bulan berapa? Kasih lihat tangannya, bulan berapa? Bulan berapa? Bulan berapa? Hah? Dapat hadiah. Bos, beda tuan Ustaz dengan uang Kapolres. Beda. Tenang kok, masih banyak. Dalam ceramah kalau ada lagi pertanyaan, ada yang jawab, kasih lagi hadiah. Tenang, ya. Oke. Muharram dalam Islam disebut, kalau dalam bulan Masehi, bulan Januari, bulan 1. Tapi kalau kita Islam namanya bulan Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram? Karena pada saat itu dilarang orang bertempur, dilarang orang melakukan kegiatan-kegiatan, namanya diharamkan. Tapi turun Al-Quran yang memberikan boleh berperang menghadapi orang-orang kalau kau diserang. Nah, ada tradisi dulu orang dulu, terutama kita orang Bugis. Wih, bulan Muharram nih, ajak mu mapaboting. Ya toh? Iya Bu. Ada dulu toh? Bulan panas itu keliru. Itu pemahamannya dulu nenek tak yang belum sampai dakwah kepadanya. Ada juga Nabi bilang, kalau bulan Muharram pergi kau beli cerek. Ada Bu? Pergi beli serok supaya mu serok dan lemu. Tidak boleh lagi percaya seperti itu. Biar beli kau serok 10, tapi kau makutu, tidak dapat kau dalek. Diajak kau pengajian tidak datang kau, tidak dapat kau dalek. Biar kau tidak beli serok, tapi kalau kau kuat bekerja, Allah kasih kau rezeki. Nah sekarang, kenapa sekarang bulan Muharram disebut bulan kemenangan? Adam alaihi salam menikmati sorga. Allah sampaikan Adam, semua yang ada di sorga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, dekat saja tidak boleh, namanya buah khuldi. Jangan kau dekati itu buah khuldi. Ternyata perintah Allah ini bocor dan setan tahu. Nah bujui Nabi Adam. Adam, kau tahu tidak kenapa kau dilarang makan buah huldi? Tidak ku tahu. Yang penting tidak boleh. Kalau kau makan buah huldi, kau kekal dalam surga. Allah tidak mau kekal dalam surga. Akhirnya mau. Dia makan buah huldi. Begitu dia makan buah huldi, kedengaran suara dari aras Allah. Adam, keterlaluan kau. Semua sudah kuhalalkan. Kenapa yang satu ini yang kau makan? Maka Allah marah. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Keluar kau dari surga.
Dilempar Nabi Adam turun ke dunia. Duh! Jatuhnya di mana? Irak. Bukan Iran. Irak, kampungnya Saddam Hussein. Siti Hawa, kau keluar dari surga. Siti Hawa dilempar ke dunia. Jatuhnya di India. Satu di Irak, Saddam Hussein. Satu di India, kampungnya Shahrukh Khan. Baku cari mereka, saling mencari, saling mencari. 200 tahun baru Allah kabulkan. Masya Allah. Berapa dek? Berapa? 200 tahun. Bayangkan Nabi Adam, satu saja dosanya diusir dari surga, berdoa 200 tahun baru Allah kabulkan. Satu di Irak, satu di India, saling mencari. Bayangkan mako, di dunia waktu itu 2 orang. Saling mencari, saling mencari. Di mana ketemu? Di Jabal Rahmah, Saudi Arabia. Yang kalian yang belum pernah lihat itu di televisi atau di YouTube, ada itu gunung Jabal Rahmah. Ada di situ Tugu. Nah tempati orang dari kampungku minta jodoh. Nah tulis Ece, Aco, Lope. Jangan kau cari jodoh di situ. Berdoa kau di masjid. Disitulah dia ketemu. Maka disebut Jabal Rahmah, Tugu kasih sayang, gunung kasih sayang. Di situ ketemunya. Loh ibu, bu, bu, ada di sini ada masalah nah. Berdoa. Tapi ingat, Nabi Adam berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Satu ji dosanya itu satu ji. Dengar kau anak. Satu doanya 200 tahun baru Allah kabulkan. Kamu dosamu banyak namamu dosana. Berdoa malam mau dikasih besok. Besok kaulu. Allah karim. Sudah, tanggal berapa dikabulkan? Hadiah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Muharram. Tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh berdoa, dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Ibu-ibu, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Berapa tahun dia berdakwah? 900 tahun. Berapa umatnya? Tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan. Allah karim. Dek, 900 tahun ini berdakwah, tidak sampai 80 umatnya. Berarti 10 tahun satu ji pengikutnya. Ada kira-kira ustaz 10 tahun ceramah, satu ji muridnya pun anaknya barenti. 10 tahun bos, 10 tahun satu ji muridnya. Ada kira-kira profesor, dosen, Prof. Hamid Awaludin, 10 tahun mengajar, satu ji mahasiswanya bubar. Ada kira-kira pegawai wali kota, satu ji pegawainya 10 tahun. Enggak. Nabi Nuh 10 tahun satu pengikutnya. Begitu kurang ajarnya itu umatnya. Bahkan Nabi Nuh anaknya sendiri berkhianat kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah perintahkan, Nuh, kau bikin perahu. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Hadiah. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Ayo. Siapa? Di mana? Di mana bikin gunung? Di mana? Di gunung. Jadi, adek-adek. Tidak ada ibu-ibu. Nanti tenang ibu-ibu. Ya. Dek, ada suku di Indonesia di Sulawesi Selatan jago bikin perahu pinisi. Suku apa? Bulukumba. Tapi sehebat-hebatnya bikin perahu pinisi, di pesisir pantai dibikin.
Nabi Nuh di atas gunung sampai diketawai. Jangan nih Nabi Nuh, gila sudah Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung untuk apa? Ternyata Allah turunkan musibah, banjir, berhari-hari banjir, akhirnya tenggelamlah semua orang-orang hina. Dan Nabi Nuh naik di atas perahu yang tadi diketawai. Dan Nabi Nuh selamat dari banjir tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Kian, dakwah Nabi Yunus, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada pengikutnya kurang lebih 80 orang, Nabi Yunus satu kampung tidak ada yang percaya. Satu kampung tidak ada percaya. Akhirnya Nabi Yunus dia putus asa, dia sangka buruk, dia tinggalkan kampungnya. Apa Nabi bilang Nabi Yunus? Tena memang tong nengasing ne pakapalak talang ngasing. Kalau kita di kampung dak to pakapalak talang ngasing jago kau. Nabi Yunus apa? Dia tinggalkan kampungnya. Dia pergi naik perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Akhirnya Nabi bilang, kapten, sopirnya perahu, undi, siapa yang harus dibuang? Gocangi. Kira-kira kalau ibu-ibu, gocangi, gocang, cut, keluar. Siapa nama keluar? Nabi Yunus. Lompatlah dia di laut. Begitu lompat ke laut, disambar oleh ikan besar. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada juga yang mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Toh, masuk dalam perut ikan. Adik-adik luar biasa. Ada yang pernah di sini masuk perut ikan? Ada. Kalau saya, ikan masuk perutku. Masuk Nabi Yunus dalam perut ikan, tidak masuk di akal. Nabi Yunus, ada ulama mengatakan 40 hari. Ada juga ulama mengatakan 30 hari. Ada juga ulama mengatakan 10 hari. Tidak penting berapa hari, yang penting lama. Nabi Yunus dalam perut ikan bertaubat. Dia baru menyesal. Saya berdosa karena saya meninggalkan dakwah. Saya berdosa karena saya meninggalkan tugas. Lalu Nabi Yunus istighfar. Terkenallah istighfarnya Nabi Yunus. Ibu-ibu, ada yang tahu istighfarnya Nabi Yunus? Ada? Ayo. Apa ibu? Apa ibu? Ya. Oh ya, yang kudung hitam, kasih itu cepat. Bawa kudung hitam. Kudung hitam. Bukan kau ya, bukan kau dikasih. Kudung hitam. Ya, istighfarnya Nabi Yunus, dengar. La ilaha illa anta. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Kau. Coba kau dulu juga ini. Coba kau. Tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku adalah orang yang zalim. Berapa ini? 50. Limpu. Masya Allah. Foto dulu. Foto dulu. Cepat kau. Foto. 1, 2. Tidak ada kuota nah. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. La ilaha degaga puang illa kecuali idi puang engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, sesungguhnya saya telah mensolimi diri saya sendiri. Ustaz, mau kak tobat itu istighfar, tapi tidak ku tahu bahasa Arabnya, jangan mau ke bahasa Arab karena Allah multi bahasa. Daripada itu mengucapkan salah-salah. Lah apa lagi itu di?
Lala. La. Bila pokok saja. Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya saya telah mensolimi diriku. Ya Allah, maafkan saya. Selesai. Apalagi kalau kau istighfar sambil menangis. La ilaha illa anta. Jangan kau ketawa cilaka. Dia ajar kau ketawai kipat cetong. Ya. Sudah. Maka ketika Nabi Yunus ulang-ulang itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Batu itu ikan, batu itu buah keluar Nabi Yunus. Dek, bos, tidak masuk akal manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ibu-ibu, bu, masuk akal tidak hidup dalam perut ikan? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah. Bagaimana caranya mau lunas hutangku? Nah 20 juta ini dah gajiku, kau dah 1,5 juta gaji. Tidak masuk akal toh? Perbanyak baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah biku baca 1 kali ji. Tidak bisa. Kalau bisa bangun jam 1 dini hari, tunggu sampai subuh, ulang-ulang. Besok kopi kerja, Allah kasih kau jalan kemudahan. Biar kau baca itu 100 kali, tapi mondro mau kau lagu ya sudah. Dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan. Kemudian berdakwah lagi, namanya Ayub alaihissalam. Wah, setan. Ayub alaihissalam hebatnya kaya dermawan. Kaya yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikiri galang, paku, kikiri galang. Tahu jago itu namanya kikiri galang? Tahu kau itu kikiri galang? Di kampungku itu namanya kikiri galang. Apa itu? Kikir gergaji. Gergaji baru besi kau gergaji. Bisa ndak namakan? Itulah orang seke. Dek sisen oleh gandre. Kikiri galang, paku jambatan, besi kau paku. Bisa ndak? Itu gambarannya orang namanya seke. Dek sisen namelo cipe. Itulah namanya kikir galang. Makanya orang di kampungku bilang kikir galang paku jambatan. Tapi hebatnya Nabi Ayub, kaya dermawan. Lalu setan, malaikat memuji, manusia memujinya. Hebat kau Ayub, kaya masempo dalle kau, kaya dermawan, kaya suka memberi. Hebat kau Nabi Ayub. Setan bilang, ndak. Nabi bilang setan, ya Allah, itu Nabi Ayub, nah dermawan, menyembah kamu karena dia banyak uangnya. Coba kalau dia miskin. Nabi bilang Allah, coba kau tes nih, jangan kau cabut nyawanya. Akhirnya dek, habis hartanya, terbakar kebunnya, termakan hama kebunnya, ternaknya semua kena virus, mati, miskin. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Nabi bilang Tuhan, aga, ita ko cule. Kalau orang pare-pare bilang, ita ko cule. Lihat kok Nabi bilang, lihat kok. Habis miwannya, tapi dia tetap beribadah. Nabi bilang lagi setan, tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah bilang, tes mako. Tes lagi, meninggal anaknya. Meninggal anaknya, Nabi Ayub tetap beribadah. Datang setan, Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Nak ambil hartamu. Sekarang lagi nak ambil anakmu. Pajebawan nih. Apa kata Ayub? Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan Allah. Allah mau ambil, silahkan. Memang tadi saya ketua DPR, memang tadi saya ketua DPR. Allah mau ambil, ambil mi. Memang itu jabatan sementara. Memang tadi saya kepala dinas, tapi karena Allah mau ambil, ambil mi. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan, ambil saja. Memang tadi anakku. Nabi Ayub, alhamdulillah, sampai kau punya anak. Berapa banyak orang kalian sudah menikah tidak punya anak. Saya alhamdulillah ada anakku. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, saya ustaz 25 tahun menurutku tidak ada anakku. Kau bilang bagaimana mau ada anakmu dan tidak ada istrimu? Lebih parah lagi, ada orang ada anak dan tidak ada suaminya. Dah, akhirnya Nabi bilang Tuhan apa? Lihat kok habis hartanya dia tetap sabar. Meninggal anaknya dia tetap sabar. Setan berkata, tidak, Nabi Ayub begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, Allah bilang tes kok sakit Nabi Ayub. Datang lagi setan, Ayub, untuk apa lagi kau sembah Tuhanmu? Berhenti nok pajebawan ni sampai puange. Nala anakmu, nala saudaramu, sekarang kau nak kasih sakit lagi. Untuk apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah sempat sehat. Bapaknya orang kodong dari lahir sampai meninggal sakit terus. Ya, alhamdulillah saya sempat sehat. Nabi bilang Tuhan apa? Lihat kok, masih mau kok? Masih mau kok? Nabi bilang setan tidak. Dia bisa begitu karena disenangi sama masyarakat. Nabi bilang Tuhan tes kok. Apa tadi cobaannya dek? Habis hartanya, meninggal anaknya, sakit lagi, setan datang lagi hasut satu kampung. Usir kau Nabi Ayub. Kalau tidak kau usir, natulari kau penyakitnya. Usiri. Akhirnya datang kepala kampung. Ayub, mohon maaf, tinggalkan kampung. Nanti kami ketularan penyakitmu. Datang setan. Ayub, apalagi kau sembah Tuhanmu? Nak ambil hartamu, nak ambil anakmu. Sekarang kau sakit, sekarang tidak ada temanmu. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya teman. Ya, sekarang tidak ada. Apa boleh buat? Ini perlu didengar para pejabat. Watuna wali kota, banyaknya temannya. Ya pak wali, siapa wali? Sekali nah dijakka lagi. Tenang asemmu. Ada temanku tuh masuk penjara. Nabi bilang Ustaz, tidak ada minggu datang lihat kak. Tidak ada semua mi. Saya bilang Pak, jangankan manusia, kucing saja kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak mau masuk itu. Begitulah memang manusia. Nabi Ayub apa Nabi bilang? Syukur alhamdulillah sampai ke punya teman. Mereka mau tinggalkan saya, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap punya Allah. Nabi bilang Tuhan apa? Lihat kok hebat kita. Nabi bilang enggak. Nabi Ayub beribadah karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya, tes kok. Dites lagi, digoda istrinya. Apa tadi cobaannya dek? 1, habis hartanya. 2, meninggal anaknya. 3, sakit. 4, diusir. Datang lagi sama istrinya. Digoda istrinya sama setan. Nabi bilang istrinya, Deng, kamu kan Nabi, berdoa kok, capek mau urus kok, berdoa saya kok. Apa Nabi bilang Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah. Baru ke 16 tahun sakit. Berapa tahun sakit? Baru ke 16 tahun sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Kita baru influenza 2 hari. Tuhan, kenapa kau sisa begini kasihan? Baru tukang tipu. Akhirnya Nabi bilang istrinya, urus mau balik dirimu deh, capek mau urus kok. Ada tuh itu istri begini.
Watuna suamina sehat, watuna suamina kepala dinas, sekalina pensiun ni kodong suaminya, batena kodong ndak pernah mi ada baik na mukana. Sampai ada temanku na bilang, kenapa saya ke Ustaz setelah saya pensiun gampang sekali ya tersinggung. Karena itu karena ndak ada miku kerja. Kalau pagi tu kodong nonton mak di rumah baring-baring, ada tomi itu kucingnya cucuku baring-baring lewat istriku, nah tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing na tendang Ustaz, nah saya tersinggung kodong. Bu, terutama yang punya suami pensiun, jagai perasaannya suami tak. Ada kasih yang mengomel saja kerjanya setelah pensiun suaminya, sampai nabilan suaminya, mata kok nuwita murus suka, capek maku urus kak kuliah, sekali racun mak cepat aku cepat mati. Bu, halo bu, biar dia rajin puasa, sembahyang 5 waktu, tapi dia khianati suaminya, dia tidak taat sama suaminya. Pensiun suaminya tidak pernah ngurus. Oh kata Nabi, jangankan surga, baunya surga kau tidak dapat. Dengar ibu-ibu, ibu mau ki gampang masuk surga? Mau? Ini jam 4 nabilan Nabi. 1, sholat 5 waktu. 2, dia berpuasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya, pakai jilbab, tidak pernah keluar kecuali dengan keluarganya. Yang 4, dia taati perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pilih ke mana pintu kau suka. Gampang itu masuk surga itu perempuan. Cuma nak tahu ki setan, nak bujuk kau, lawangi suamimu, lawangi. Parese hapena. Ibu, jangan kau periksa HP na suamimu. Kau nak kasih kau HP, apa gunanya kau periksa? Makanya ibu, daripada HP na suamimu nu jaga, mending kau jaga anakmu. Kalau HP suamimu kau nak kasih kau 1, masih ada 2 di mobilnya. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Akhirnya Nabi Ayub dia bilang sama istrinya, ya apa boleh buat pale, kalau capek mau urus kak sayang, pergilah istrinya. Bayangkan Nabi Ayub lagi sakit, tinggal di padang pasir, hanya beralaskan pelepah daun kurma dan lantainya pelepah daun kurma daun-daunnya. Bayangkan, ditinggal istrinya. Apa bilang Nabi Ayub? Ingat kau nah, kalau pulang kau lagi nanti, saya hukum kau cambok 100 kali. Pergilah istrinya. Jibril, kau lihat itu orang hebat, habis hartanya, meninggal anaknya, sakit, diusir, ditinggal istrinya, tapi dia tetap puji saya, tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub kemudian diperintah Allah, patok yajemu, hentakkan kakimu di tanah, dengan izin Allah keluar air. Lalu Allah perintahkan, buka bajumu Ayub. Dia buka bajunya, basahkan dengan air itu. Dia basahkan, lalu gosok seluruh tubuhmu. Dia gosok seluruh tubuhnya, dengan izin Allah sembuh dari penyakitnya. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan, datang lagi istrinya, sehat Nabi Ayub, kaya kembali. Datang istrinya, daeng tak lupa kak kesih dampak kak kesih. Bapak-bapak kira-kira kalau begini cerita, kalau saya ku lepas di kau pergi. Tidak, Nabi Ayub apa?
Ya biasa, kau hilap sayang, saya maafkan kau. Tapi ingat, apa janjiku? Saya cambuk kau 100 kali. Karena kau datang dan pernah hilap, saya harus menghukummu. Maka Nabi Ayub, dia cambuk istrinya 100 kali. Tapi jangan kau bayangkan cambuknya seperti yang ada di benakmu. Bagaimana? Dia ambil lidi. Adik-adik tahu lidi? Tahu lidi? Dia ambil 100 batang lidi, dia ikat menjadi satu ikat. Lalu Nabi Ayub bilang, sayangku, kasih naik telapak kakimu. Ini sayang. Dia pukul. Jago ketawa ibu. Nah pukul istrinya. Dia bilang, angkat kaki kita sayang, saya cambuk ke 100 kali. Dia pukul 1 kali, karena 100 lidi maka dianggap 100 kali. Pukulannya bukan menyakiti istri, pukulannya bukan mempermalukan istri, tapi untuk mendidik bahwa kalau kau salah ada hukumanmu. Sudah, dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. La ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ibrahim alaihissalam. Ada raja namanya Namrud. Marah, perintah, tangkap Ibrahim. Kenapa? Dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Karena Nabi Ibrahim, bapaknya namanya Azar, dia penyembah berhala. Namrud penyembah berhala, patung-patung dia sembah. Raja Namrud pergi berburu. Nabi Ibrahim masuk ke rumah berhalanya Raja Namrud. Dia hancurkan semua patung-patung. Dia patung, dia hancurkan semua. Dia ambak kepalanya, dia bapak kakinya, jatuh semua. Satu yang tinggal, paling besar patung, kebetulan tangannya begini. Nah ambil itu kampak, nah gantung di tangannya itu patung paling besar. Diadili Ibrahim. Kata Raja Namrud, Ibrahim, menurut intel kami, kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan berhala kami. Kata Ibrahim, naik ke anak. Hah, banyak bicaramu. Bukan saya. Ini patung nak tunjuk. Kenapa? Gak ada di situ kampak toh. Nah bilang ini pelakunya. Siapa tahu sentimen ini tidak mau ada saingannya, nambah semua ini saingannya. Nah bilang Fir'aun, Namrud, gila kok. Kenapa kau bilang gila? Mana bisa ini patung bergerak? Oh tidak bisa bergerak. Iya, tidak bisa. Kenapa paling kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Tambah marah Raja Namrud, bakar. Dikumpul kayu, satu lapangan karebosi kira-kira, menyala api. Karena besar itu api, tidak bisa dilempar secara langsung. Dibikin patte. Tahu kok patte? Tahu patte? Ketapel. Dulu waktu ku kecil, kita cari di pohon-pohon yang begini kayunya, baru dikasih di sini pentil. Biasanya tuh ban dalamnya motor, tarik, curi manggana Pak Imam. Patte. Jadi bagaimana itu besar itu patte, ditarik, kasih masuk Ibrahim, lepas, jatuh di tengah api. Adik-adik, kira-kira kalau orang dibakar api satu lapangan, hidup atau mati? Hidup atau mati? Menurut logika pasti mati. Ternyata Allah perintahkan, api dingin kok, selamatkan Ibrahim. Keluar Ibrahim, semua orang yang dia dibakar Ibrahim, Nabi bilang, dupai, mati mako, jago sekali modelmu, mau sekali kau dibilang. Tapi Allah perintahkan, api dingin, selamatkan Ibrahim. Setelah habis api, mati api, tinggal arangnya, goyang-goyang. Orang dia, siapa? Ibrahim. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Paling dekat dengan kita. Dikepung rumahnya Nabi. Dikepung rumahnya Nabi. Mau dibunuh. Dikepung oleh Abu Jahal. Kira-kira Nabi di sini, ini rumahnya kepung.
Itu dalam cerita, biar kucing lewat pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kau baca ini ayat. Siapa yang tahu ayat apa yang dia baca? Oh, Nabi. Ayo. Siapa? Siapa? Hah? Yatim. Yasin. Salah sebut. Siapa? Bukan surahnya, ayatnya. Ayat yang dia baca. Ayo 2 lembar. Kau sini. Ayat apa nak baca? Cepat. Siapa namamu, Dek? Waja'alna min baini. Bukan namamu dulu. Sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya neneknya Das Atlatif. Apa? Bilang kau saja neneknya Ustaz. Oke, siapa namamu? Mansur. Dari mana Pak? Dari Selodalam. Oke. Apa ayat dia baca? Waja'alna. Cocok? 100. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim fa'agsaynahum. Ayat itu kurang lebih begini. Kami pasang dinding di depan mereka, seolah-olah ada dinding di belakang mereka, kanan kiri mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Inilah yang dia baca kadangkala mahasiswa kalau ada sweeping lalu lintas. Oh, mahasiswaku tuh sweeping ini lihat, wah, nah ini ayat. Nah, parkir sebi baru nak baca. Nah, lihat itu polisi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim ghashaynahum lahum la yubsirun. Lewat. Dijaga lagi. Nah, protes Kak. Dia bilang, Ustaz, balik Ustaz. Kenapa aku bilang? Ku baca itu ayat Ustaz. Terus dijagalah Kak. Hilang. Kenapa bisa? Nggak pakai helm. Bukan ayat salah. Kau yang nongok. Baru itu polisi nah hafal tonji itu ayat. Maka bapak-bapak boleh dicoba ini. Kalau terlambat ki pulang di rumah, nana tunggu ki istri tak baca maki ini. Coba. Begitu nak tunggu ki di pintu baca me. Waja'alna min baini aydihim. Dari mana kau? Ya, Masya Allah. Nabi keluar melanjutkan perjalanan. Dia baca itu. Waja'alna min baini aydihim dan seterusnya. Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Begitu Nabi sudah jauh, masuk Abu Jahal. Dobrak pintu Nabi. Ternyata di tempat tidurnya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ditarik Abi Thalib. Kata Abu Jahal, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Nabi bilang Ali, apa? Orang baru bangun? Mana Muhammad? Kau lihat dia orang baru bangun, mana saya tahu? Abu Jahal marah. Dia pergi depan Ka'bah, dia bikin pengumuman. Saudara-saudara sekalian, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta kalau sekarang di uang rupiah 2,5 miliar. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih kok 2,5 miliar. Semua ahli-ahli berkelahi, yang jago-jago berkelahi, jago cari jejak, berkeliaran. Yang paling jago, ada yang paling jago, Suraka bin Malik namanya. Hebatnya ini Suraka deh, dia tidak mencari jejak dari kaki-kaki onta, tapi penciumannya dia begini kayak anjing. Oh, Das Atlatif. Karena aku tahu Rexona. Lavender. Dicari, dia dapat. Suraka dapat. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia dekati, kudanya langsung jumping, standing, jatuh Suraka. Naik lagi kudanya, standing lagi, jatuh lagi. Naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Suraka bilang, berapa kali
pergi mencari pasti saya dapat. Kenapa ini tidak bisa? Saya jatuh lagi, naik jatuh lagi. Suraka lalu berkata, pasti ini orang dilindungi. Lalu dia teriak, wahai Abu Bakar, kasih tahu itu sahabatmu, dia diberi hadiah 2,5 miliar kepalanya. Saksikan mulai hari ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suraka niatnya keluar rumah mau membunuh Nabi, dapat hidayah di jalan, masuk Islam. Akhirnya Nabi sembunyi, masuk ke Gua Sur, 3 hari 3 malam di dalam Gua Sur, 3 hari di dalam. Didapat adik, Nabi didapat. Abu Jahal, turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil bawa batu. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat yang hamparkan sayapnya. Tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Ada adik tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Bugisnya garangkang, bahasa Inggrisnya spider. Wow, bikin laba-laba. Apa itu? Hah? Oh ya, dari tadi sebenarnya selio-lio itu. Nah, dari akhirnya keluar laba-laba. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di sini. Kalau ada Muhammad, pasti robek ini sarang. Diintip lagi, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin. Kalau ada manusia, pasti koyak. Kalau ada manusia, tidak mungkin ada mengeram di sini. Mereka pulang. Selamat Nabi. Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya. Sampailah di Kuba. Disambut dengan lagu. Nabi sampai di Kuba, dia bikin di Madinah, dibikinlah dulu masjid. Sudah itu disambut dengan lagu. Tola al-badru min sani wa basukuru alai. Nah sudah sampai Nabi. Apa yang pertama dibangun Nabi? Masjid. Nah itulah kejadian-kejadian semua itu terjadi di bulan Muharram. Artinya satu, kalau ada masalahmu itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kamu. Tiba-tiba istri membangkang, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena masalah, tiba-tiba banyak utang, berarti Allah sayang kamu. Kenapa? Kamu ditegur supaya kamu kembali kepada Allah. Coba ada yang bilang, Ustaz, saya ini baik sembayangku kasihan, Senin Kamis kak, tidak pernah ku ganggu orang. Kenapa kita bangkrut? Kok kalah soleh Nabi? Kok kalah hebat ibadahnya Nabi? Nabi Muhammad paling baik ibadahnya, tidak pernah ganggu orang, ngomongnya tidak pernah kasar, selalu senyum. Tapi Nabi pun ada masalahnya, diusir dari kampungnya. Itu Nabi. Apalagi kate pakai kepala talang. Tuh jangan kan dek kasih dek gaga ya mau bawa dek tuh gaga padahal lu sembunyi. Pasti. Kenapa Allah kasih kau? Kenapa Allah kasih dan kenapa Allah tidak kasih kau doamu apa yang kamu minta? Bukan karena Allah benci, bukan karena Allah marah, tapi karena kalau kau langsung dikasih, kau berhenti beribadah. Misal ada utang, doa ini malam, besok langsung lunas, berarti lusa pasti tidak bangun maku tahajud. Allah mau kau lama-lama supaya lama kau bangun. Yang kedua, kenapa Allah tidak kasih? Karena yang kamu minta kau tidak mampu pikul. Contoh, Bu, berdoa kak, ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, berikan saya pesawat pribadi, private jet, supaya saya bisa dakwah. Tiba-tiba Allah kabulkan minggu depan. Bingung nggak toh? Di mana mau ku parkir? Iya toh? Kalau ada pesawatku, di mana mau ku belikan bensin? Siapa mau kasih gaji? Pilotnya, pramugarinya, sewa parkirnya. Nah bilang Tuhan, jangan mau kau pesawat,
mobil mau kukasih kok. Jadi kalau bagus ibadah, tidak pernah ganggu orang, tiba-tiba ada masalahmu, ingat kau Nabi Ayub. Yang Allah tidak senang, ada masalahmu, kau datang ke Sandro. Pergi orang pintar. Ada tadi ku baca di grup WhatsApp, bukan hadis ini ya, grup WhatsApp. Kalau ada orang pergi orang pintar, berarti yang pergi itu orang bodoh. Ya, ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Saya alhamdulillah Ustaz, tidak pernah kaganggu orang. Baik solatku, Senin Kamis kah, kenapa Allah uji saya? Ingat Nabi Muhammad, manusia paling baik ibadahnya, tapi Allah pun mengujinya. Kalau ini, insya Allah tenang perasaan. Ya, hikmah yang kedua, kalau ada masalah, tadi doa, sabar. Sekarang, apa yang dilakukan di bulan Muharram? Apa yang perlu dilakukan? Satu, perbanyak istighfar. Bulan Muharram ini Nabi menganjurkan perbanyak istighfar. Bukan karena dosa kita istighfar. Kalau dosa kita istighfar, maka Nabi Muhammad tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi Muhammad tidak ada dosanya, bahkan dijamin pasti masuk surga. Tapi hadis menjelaskan, Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Maka ibu-ibu, lazimkan istighfar. Adik-adik boleh istighfar sambil nyanyi-nyanyi. Astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah rabbal baraya. Tak balik. Berarti mu mengerti. Iya toh? Coba istighfar. Mau yang panjang-panjang, Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Coba beda Pak. Ada masalah, istighfar ki. Ada masalah, istighfar. Kenapa istighfar Ustaz? Supaya Allah menyegerakan pertolongannya. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dia baca itu istighfar, keluar. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek mau. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi amalan pertama Dede, istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Satu. Yang kedua, perbanyak di bulan doa. Doa. Kalau doa ada tata caranya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Cuma ada tata caranya. Satu, usahakan ada wudukmu. Dua, menghadap kiblat. Ustaz, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi tidak beradab. Adek-adek, minta kau wan sama bapaknu. Pak, wanu Pak. Kurang ajar aku ini ya. Iya toh, menghadap ke kiblat. Boleh membelakangi kiblat, boleh. Tapi kalau mau cepat, menghadap kiblat. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Dia ini, begini namanya duduk di antara dua sujud. Begini, Boleh begini Ustaz. Boleh. Tapi nanti kentuk kok. Boleh standar samping. Boleh. Tapi yang baik duduk di antara dua sujud. Begitu tadi. Yang berikutnya, ya, mengangkat kedua belah tangan. Begini. Sudah itu, apalagi Ustaz? Memuji-muji Allah. Subhanallah. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi jangan kau terlalu cepat. Ada orang zikir seperti makan pisang goreng panas. Apa itu sudah? Kau ketawa karena begitu semua kau. Panas saya. Biasa saya heran nggak di masjid. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Saya baru 11 dia sampai mi. Apalagi tadua nak tarik. Jumlah. Apa artinya itu jumlah? Ada tahu mina bilang dullah. Ya toh? Ya. Sudah. Memuji-puji Allah. Apalagi Ustaz?
Salawat. Kalau kau berdoa tidak salawat, kata Nabi, doamu tergantung antara langit dan bumi. Maka sudah itu, puji Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulang-ulang. Sudah itu sunnah, doakan orang yang berjasa. Siapa? Ibu bapak dulu. Bapakmu dulu, ibumu dulu kau doakan. Minimal doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu, minta sama kau apa yang kau mau. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Dedek, mau kau doa enten jodoh? Mau? Ah, ikut kau, saya ajar kau. Ikut kau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kenapa kau ikut? Karena lu tahu artinya. Doa makan itu. Ya. Maka doa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau berdoa begini, ya Allah, kau tahu apa yang kau mau, kasih mak. Boleh. Saya doaku kan kalau saya bangun masjid, namomi habis uangku, saya doa, ya Allah, kau larang saya berdoa kepada orang lain, kau larang saya minta-minta sama manusia, saya datang nuntut hakku ya Allah, engkau maha pengasih, kasih saya ya Allah. Boleh, hakul yakin, jangan kau ragu-ragu. Kasih tidak ya? Tidak kayaknya, tidak itu. Kenapa? Ana indasanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Apa yang pertama? Ramadan, bulan Muharram, satu, istighfar. Dua, doa. Tiga, puasa. Minimal puasa 10 hari di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak bisa minimal 3, 8, 9, 10, 3 hari di bulan Muharram. Tidak bisa juga minimal 2, kemarin tanggal 5 dan tanggal 10. Tidak bisa juga minimal 1 tadi. Tidak bisa juga, jangan kau harap masuk surga. Kau kira ada orang dalam. Ya, dah. Apalagi dilakukan? Ulang-ulang. 1, istighfar. 2, 3, 4, sedekah. Ustaz, bagaimana mau bersedekah Ustaz? Nah, kita juga miskin. Jangan kau kasih seperti sedekahnya orang kaya. Kalau orang kaya sedekahnya 10 juta, bisa jadi kamu hanya 10.000, lebih mulia 10.000 daripada 10 juta orang kaya. 10 juta orang kaya yang hartanya miliaran, tidak ada artinya buat 10 juta. Tapi kita kodok yang uang tak hanya 100.000, tapi mampu kita keluarkan 10.000, itu artinya 10% hartamu kau kasih. Kasih. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, ini semua yang banyak cincinnya. Hoi, ibu, bu, terutama kita yang kaya. Kalau kita kaya bu, jangan pakai yang asli, yang palsu bu. Kenapa? Orang juga tidak mungkin percaya bilang palsu. Pakai maki itu yang palsu. Karena bilang, tidak mungkin palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Maka palsu saja kau pakai. Yang asli, bawa kau untuk sedekah di panti asuhan. Ke masjid, bawa kau orang-orang penghafal Quran. Allah gantikan kau lebih banyak. Kamu yang miskin, jangan kau pakai yang asli. Yang palsu mau saja. Kenapa? Biar asli, nak bilang orang. Pasti. Mana mau dapat? Lebih baik. Lebih baik pakai yang palsu. Asli, bawa ke masjid. Bu, ada suami tak mulai nakal, sedekah. Gimana caranya Ustaz? Bangun maki, minta perlindungan Allah. Jam 1, jam 2 dini hari, berdoa, ya Allah, Zat yang maha melindungi, lindungi suamiku. Ya Allah, lindungi dari wanita jahat. Ini ada uangku 1 juta. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan besok. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat. Nah, bilang juga, ya Allah, capek melihat istriku, marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Tolak bala, mudah-mudahan istriku ikhlas, saya kawin lagi. Nah, bilang malaikat, mana ini dikabulkan?
Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bulan Muharram, bulan penuh kemenangan. Kalau banyak masalah tak, ini bulan, baru hari 10. Masih ada kurang lebih 20 hari lagi tersisa. Adik-adik, capek kau cari kerja dek malam ini. Coba kau bangun setiap malam di bulan Ramadan, bulan Muharram ini. Minta kau kepada Allah. Kalau kau minta kepada Allah, jangan kau minta supaya bisa beli mobil, jangan kau minta supaya bisa beli rumah, jangan kau minta supaya bisa menikah. Minta kau, ya Allah, murahkan rezekiku supaya saya balas semua kebaikannya mamaku selama saya sekolah. Kalau ini kau minta, masa Tuhan tidak kasih kau dek? Barangkali selama ini kau cari kerja, kau tidak minta, ya Allah, bukakan pekerjaan, murahkan pekerjaanku supaya saya bisa umrohkan orang tuaku. Ya Allah, mudahkan rezekiku supaya saya bisa belikan motor bapakku dia pakai berjamaah. Kalau itu doamu dek, masa Allah tidak kabulkan doamu? Padahal Allah bilang, minta aku saya kasih kau. Cuma kau berdoa selama ini belum seperti itu. Ayo ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga, minta, ya Allah, lindungi rumah tanggaku ya Allah. Suamiku tidak mungkin saya bisa jaga. Jaga dia ya Allah, supaya dia menjadi orang yang baik, supaya dia bisa didik anakku. Kalau doamu begitu, masa sih Allah tidak kasih? Tidak dikasih. Ingat, Nabi Adam 200 tahun berdoa baru dikasih. Minta mobil, tidak dikasih, jangan kau sangka buruk. Belajar dari Das'at Latif. Masih ingat toh 2014? Ikut toh ngapi wali toh? 10 pasang calon. Iya toh, masih ingat? Kalah Kostas? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Nak tahu Tuhan, jam mau kau jadi pejabat Das'at, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi kalau bulan Muharram ini kamu yakin tidak pernah ganggu orang, kamu yakin tidak pernah maksiat, kamu yakin tidak pernah makan barang haram, kau minta kepada Allah tidak dikasih kok, sangka baik kok. Allah coba kok, coba lihat, Allah tunggu, betulkah kau butuhkan saya? Ini baru berdoa hari ini, mau dikasih besok. Padahal paling terlambat datang kalau sholat Jumat, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Nenek nugawang. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Saya mau kasih hadiah. Yang bisa jawab pertanyaanku, saya kasih hadiah. Ini baju khas tim saya, tidak ada dijual. Ya, ini ibu-ibu juga boleh kasih anaknya. Mudah-mudahan bisa lebih hebat dari Ustaz Das'at. Nah, tapi ini dulu adik-adik dulu. Adik-adik, ada ndak yang bisa sebutkan siapa-siapa nabi yang mendapat pertolongan Allah di tanggal 10 Muharram? Mana? Itu songkok putih. Sini kok, cepat kok. Cepat. Ya. Oke, siapa? Ya. 1. Selamat Nabi Adam. Ya, siapa lagi? Nabi Adam yang ampuni dosanya. Ya. Nabi Yunus selamat dari pertikan. Ya. Nabi Nuh diuji banyak sekali. Selamat dari. Ya, pokoknya banyak. Nah, apa lagi? Ibrahim selamat dari Raja Namrud. Nabi Ayub selamat dari penyakitnya. Rasulullah selamat dari. Betul. Oke. Berikutnya saya mau kasih sarung. Pertama sekali saya mau hadiahkan kepada Pak Topan, Haji Topan. Beliau pengusaha kita, hadir malam ini sebagai pengurus Al-Markas Al-Islami. Saya kasih sarung dari Gajah Duduk. Kenapa disebut Gajah Duduk? Karena sampai sekarang tidak pernah berdiri. Ya, ini pengusaha.
Jadi kata Nabi, kalau mau tegak dunia 4 persoalan. 1, adilnya para pemimpin. 2, dermawannya para pengusaha. Beliau. 3, ilmunya para ulama. Berdua mak. Nah, dikasih hadiah. Ini foto dulu. Ya, sarung ini barangkali tidak ada nilainya buat beliau, tapi ada makna filosofinya. Kenapa sarung? Kenapa bukan baju? Sarung ini kalau orang dingin dipakai makali bombo. Kita berharap mudah-mudahan orang kaya seperti beliau melindungi orang-orang miskin supaya orang miskin tidak kedinginan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya hadiah buku. Ini adik-adik, baru-baru waktu Ramadan, peneliti media sosial meneliti 5 ustadz di Indonesia yang paling banyak dicari di medsos. 5. Bukan itu pertanyaannya. Yang nomor 5 dari 5 ini, nomor 5 Dasat Latif, nomor 4 Hanan Ataki, nomor 3 Khalid Basalama, nomor 2 Adi Hidayat, nomor 1 Ustadz Abdul Somad. Tapi dari 5 ustadz ini, yang 4 ini semua dari Timur Tengah, belajar dari SMP ke Timur Tengah. Dasat Latif Sospol Makassar. Tidak pernah sekolah pesantren. Maka saya bikinlah ini buku, bagaimana bisa dakwah dengan baik. Namanya Komunikasi Islam. Judulnya. Saya kasih hadiah yang bisa menjawab pertanyaan saya berikutnya. Ayo, di belakang. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan. Apa istighfarnya Nabi Yunus? Ya, itu. Ya, yang songkok putih. Ya, sini. Ya, sini. Ya, cepat. Ya. Istighfarnya Nabi Yunus. Ya. Istighfarnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, selamat. Ya. Pertanyaan berikutnya, mama. Ya, siapa namanya Nabi yang diuji dengan penyakit dan ditinggal sama istrinya? Ayo, mana Ibu? Ya, itu. Ya. Jilbab hijau. Jilbab hijau. Cepat Ibu, kasih mic. Tidak usah ke atas. Kasih mic. Dikasih Ibu sarung. Rasanya tadi ada 10 sarung. Jangan ambil, kan masuk sini. Nih. Ya, ini. Ya, siapa namanya Bu? Nabi Ayub alaihissalam. Hadiah. Oke. Berikutnya, bapak-bapak lagi. Adik-adik, siap? Apa? Sebutkan 2 amalan di bulan Muharram. Berdiri. Ini. Ya, berdiri. Beristighfar dan bersedekah. Terima kasih. Saya mau kasih, tidak ditanya, tapi langsung dikasih hadiah. Namanya Ustadz Saiful dari IMIM. Ini ada sejarahnya. Kenapa saya kasih? Dengar ya sejarahnya ini. Waktu saya belajar berdakwah, mulai pertama sekali saya belajar berdakwah, saya pergi di IMIM naik sepeda. Karena belum ada motorku waktu itu. Sepeda BMX. Ini yang terima saya. Jadi ini selalu saya ingat. Masya Allah ya. Adik-adik jangan kau putus asa. Saya banyak dosa. Saya banyak maksiat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ini buku saya tulis. Berbahagialah Tuhanmu Maha Pengampun. Saya akan kasih hadiah. Pertanyaan berikutnya. Mana? Ya. Orang tua mana orang tua? Yang banyak dosanya.
Yang banyak dosanya. Mana yang banyak dosanya? Mana yang banyak dosanya? Orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana? Ah, ini bapak mau mengaku banyak dosanya. Dikasih ke anaknya nanti, Pak. Ya, Judulnya Berbahagialah Tuhanmu Maha Pengampun. Kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak. So, ya, saya juga banyak dosaku. Masya Allah. Baju. Ya, di belakang. Siapa namanya Ketua Umum Masjid Al-Markas Al-Islami? Langsung naik. Ini beliau. Lagi siaran langsung. Beliau ini kalau saya tidak salah mengurusi bagian mu'allaf. Betul. Ya, terima kasih. Siaran langsung berapa penonton tak? 24. Mantap. Ya, siapa lagi? Minum dulu. Baju lagi. Tenang, yang tidak dapat ada dijual di masjidku. Sebenarnya tidak dijual, tapi kalau mau kok ya saya jualkan. Ada di masjid saya, masjid. Sekarang siapa yang tahu nama masjidku di? Ayo sini. Mana? Itu anak muda. Sini kok cepat kok. Jangan kau bikin malu-malu. Apa nama masjidnya, Mama? Ya. Di mana? Di depannya BTP. Betul. Masjid Haja Sitimang. Sering sholat di situ, Ustaz. Oh, sering sholat, pantas. Oke, siapa lagi? Sarung. Oke, di belakang lagi. Siapa nama bendahara Masjid Al-Markas Al-Islami? Pak Haji Teman. Kasih lengkap. Kurang lengkap. Pak Nansar. Pak Topan Ansar. Betul. Oke, berikutnya lagi buku. Anak-anak muda yang kasih lihat IG-mu, kalau kau follow saya langsung dapat hadiah. Mana? Cepat naik cepat. Ya. Betul. Dikala lincah kau paceto. Satu lagi. Yang follow saya cepat. Langsung naik. Yang mana? Oh ya, betul. Pertanyaan berikutnya, apa ayat yang dia baca Nabi ketika keluar dari rumah? Mana? Ibu-ibu, mama. Ayo, siapa? Siapa lagi? Tidak ada mama. Tidak ada. Kau. Apa? Ayat. Betul. Capek mak kurasa deh. Ya, siapa lagi? Ya, pertanyaan belum pulang. Yang pulang kita doakan selamat dalam perjalanan. Amin. Yang tinggal mudah-mudahan lebih banyak rezekinya. Amin. Pertanyaan berikutnya, di mana Nabi Nuh membuat apa? Cepat. Sini. Mana? Di atas gunung. Betul. Ya. Ayo. Ya, siapa yang ikuti TikTok saya tadi IG, sekarang TikTok? Mana? Betul. Coba kok. Siapa lagi? Saru lagi, bapak-bapaknya. Saru. Ya. Selain Masjid Haja Sitimang, ada lagi satu masjid saya bikin. Di kampung. Siapa yang tahu namanya? Sini, gondrong. Oh, bukan gondrong, belah dua, belah tengah. Siapa nak? Masjid Bani Abdul Latif. Betul. Busa-busa mikale pakku ini ya. Salawat dulu. Salatullah ala toha rasulillah
Yasin. Siapa yang datang dari Maros? Dari Maros. Yang paling jauh dari Takalar. Mana dari Takalar? Mana? Betul kok dari Takalar. Ya. Dari Takalar. Ya. Oke. Itu yang dua dari Takalar juga. Ini satu. Ini dari Takalar juga. Oke. Siapa yang dari Bantaeng? Mana dari Bantaeng? Mana? Coba lihat sini. Betulkah Bantaeng? Betul. Coba lihat. Kalau dari Bantaeng, saya kasih 2. Jauh mana? Betul. KTP-nya periksa dulu. Coba lihat. Ada yang dari Parepare? Ini dari Pindrang. Bukan tinggal masukku dari Pindrang. Kau datang ke ceramah sini, bukan bilang orang Pindrang. Kalau orang Pindrang saya. Mana? Betul. Saya kasih ibu sarung dengan buku karena jauh. Siapa lagi dari Pangke? Mana dari Pangke? Mana dari Pangke? Coba beda. Betul kok. Mana KTP itu? Pangke. Ya. Dari Makassar. Kalau dari Makassar ngasih bos. Mana dari Pangke? Tidak ada. Coba baca beda. Lengkap Ustaz. Oh lengkap. Pangke. Naik apa ke sini deh? Naik motor Ustaz. Naik motor. Jam berapa kau tinggalkan? Oh dapat kau juga pembeli bensin. Sibi. Masya Allah. Uang ustaz ini barakah. Amin ya. Siapa yang dari Jeneponto? Siapa dari Jeneponto? Mana? Betul kok. Siapa? Mana cepat kok. Siapa dari Jeneponto? Mana? Bukan ibu, bukan asal Jeneponto. Maksudnya dari Jeneponto kok piko dengar ceramah di sini. Ya mana? Oke. Dapat kok hadiah. Naik apa kok di sini? Naik motor juga. Tojeng kok. Oke, dapat kok hadiah pembali bensin. Oke, terima kasih banyak. Siapa lagi dari Bantaeng? Mana dari Bantaeng? Betul kok. Jakarta. Siapa dari Jakarta? Oke, dari Jakarta. Dari Jakarta betul Pak. Kenapa bisa sampai sini? Lagi ada kerjaan. Orang yang ada kerja itu kau juga. Sarung. Sudah baju bukan sarung itu aja buku. Ya, siapa dari itu abang itu? Cepat sarung Bang. Oh. Ya, tinggal 1. Ya, oke. Siapa dari warung kopi Denggalas? Ini namanya nepotisme. Ya, terakhir 1 lagi. Saya menghormati emak-emak yang pakai kursi, tidak diundi. Ya, ini ibu-ibu yang pakai kursi di depan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mau buku itu silakan cari di Gramedia. Insyaallah. Adik-adik, mari sebelum kita akhiri, mari kita duduk dengan baik, kita kirimkan suratul Fatihah. Seperti hajat kita datang di sini. Tentu ada masalah semua yang kita bawa. Mudah-mudahan keberkahan tabligh akbar datang langkah-langkah kaki kita. Allah menunjukkan jalan keluar dari sebuah masalah yang kita hadapi. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.